Udah ini? Oke, kita sekarang wawancara dengan Rian MD. Modal dengkul. Si pegang mic, gimana nuju? Iya kan bisa lo dia yang pakai baju ini kan tinggal naik. Lu nyuruh gua lu. Punten. Iya. Mudah-mudahan Pak Ming terhibur. Yang lain gua nggak pikirin. Oh, apa hubungannya? Masa berdusta di depan Ustadz? Saya jaga motor. Contoh ngomong jorok gimana? Udahlah, nggak usah lah. Contoh aja. Jauh nggak usah. Lu suka mancing-mancing. Rian MD. Ya, sudah riset berarti. Iya. Modal dengkul tuh maksudnya apaan, Jan? Modal dengkul tuh ya salah sebuah istilah yang keluar sebenarnya nggak direncanain sih. Iya. Karena sering dimintain duit beberapa kali oleh warga, nggak selalu, tapi sering banget. Akhirnya gue bahasa tongkrongannya, aduh bu, memelas aja bu, saya ini modal dengkul. Akhirnya gue ulang terus lama-lama, iya gue modal dengkul ya. Emang bisa politik modal dengkul? Belum proven sih menurut gue, Iya. belum teruji. Kalau yang independen itu, kalau yang eksekutif ya, ada orang yang modal dengkul kayaknya pernah ada. Kang Diki Chandra waktu itu di Garut, katanya modal dengkul, tapi bisa keterima. Tapi nggak tahu kalau di Jakarta. Iya, Kang Diki Chandra kan profesinya seniman atau artis atau ya kan ya. Ada leverage lah ya. Mungkin kalau beliau modal dengkul berhasil bisa dijelaskan sisi keterkenalannya. Iya, popularitasnya ya. Betul. Orang kayak gue yang nggak terkenal, bukan anak siapa-siapa, cuma punya panggilan di politik plus modal dengkul memang belum proven sih. Belum terbukti sih. Belum pernah ada nih. Yang saya tahu loh deh. Oh ada sebenarnya. Politisi partai Hanura, gue lupa. Lupa banget lah. Itu beliau modal dengkul turun di kabupaten, gue lupa itu di tanah Jawa atau tanah Sumatera. Itu dari tidurnya di masjid keliling. Jadi dia di dapilnya dia, rumah dia di Jakarta, dia udah jalan-jalan terus modal kepilih. Itu DPRD? DPR RI. DPR malah dapat ya? Ada pernah. Iya, Tapi jarang sih yang modal dengkul. Biasanya bicaranya udah langsung kayak, wah udah siap berapa lu, mau apa lu, mau ini lu. Gitu. Emang nggak dimodalin sama Golkar? Golkar nggak sih. Nggak ada logistik dari partai untuk? Mungkin di pribadi-pribadi lain mungkin ada ya. Yeah. Tapi kalau saya kan juga anak baru, masuk di partai diterima aja saya udah seneng banget. Jadi saya tuh memang nggak ada nyali lah, atau merasa sangat sungkan lah untuk minta gitu ya. Buat saya emang saya modal dengkul, emang saya door to door. Ya saya sendiri aja fight. Jadi akhirnya saya kalau mau tanda kutip fundraising atau patungan rakyat menggunakan ya teman-teman lama, klien-klien lama saya di law firm. Jadi saya nggak mau tanda kutip menyulitkan teman-teman di Golkar lah, senior-senior di Golkar. Gitu. Kalau mau minta dana fundraising gitu ya, ke orang-orang yang nggak bisa istilahnya tuh nggak bisa nanti menuntut balik lah. Ya. Itu lo terima kalau yang kayak gitu. Misalnya teman-teman lawyer lo misalnya dulu. Betul. Ya apa yang mau lo tuntut balik nanti kalau gue kepilih kan gue nggak ada hubungannya juga sama dia gitu kan? Iya, jadi ini adalah orang-orang yang ibaratnya pengen ngerawat Indonesia dengan cara menempatkan politisi yang menurut mereka ini kompeten, baik ke dalam sistem. Jadi pada itu ada komunitas orang-orangnya gitu sebenarnya ada. Ada, tapi mungkin memang secara jujur, secara strata ekonomi mungkin lebih tinggi. Oke. Jadi memang punya kantong yang lebih ada dan berpikirnya lebih kan kalau misalnya fundraising meminta ke masyarakat teman-teman yang lagi tanda kutip merasa lagi agak berat gitu ekonomi kan jadi nggak masuk akal kan. Gua aja berat buat keluarga gue, ngapain lo minta? Tapi buat beberapa teman-teman, kebetulan kan kerjaan gua lama sektor swasta kan, law firm yang di daerah Jakarta Selatan. Jadi emang ya kelihatan lah lebih gedongan tanda kutip gitu ya. Itu sih ada peluang dan nggak selalu berhasil, tapi ada peluangnya sih. Tapi secara aturan boleh memang minta ini ke. Kalau gue sudah jadi ini bagus pertanyaan. Kalau gue sudah jadi pejabat publik,
sudah jadi kepala daerah, sudah jadi anggota dewan, dan sekarang gue menjalankan fundraising, berat karena bisa ditudingin gratifikasi. Iya. Dan ini pernah gue sampaikan jadi pas di partai gue terdahulu, gue diskusi dengan perwakilan KPK, sesi formal. Saya bilang, Pak, di demokrasi fundraising itu harus selalu ada. Iya. Dan kalau seorang calon diminta fundraising di mulai masa kampanye, udah telat, udah balapan. Padahal butuh dana untuk kampanye. Sebelum, Pak. Jadi itu gimana, Pak? Kalau saya sudah jadi kepala daerah, saya fundraising. Oh, nggak bisa, Mas, itu gratifikasi. Ini salah satu faktor yang menurut gue akhirnya banyak politisi atau incumbent mungkin menjalankan fundraising, akhirnya diam-diam juga, sama aja. Jadi malah melawan aturan sih. Kalau ketahuan itu memang nggak boleh? Nggak boleh gratifikasi kalau sudah menjabat. Makanya jadi sistem hukum kita tuh maksudnya baik, tapi dalam konteks demokrasi jadi nggak make sense. Menghambat ya. Menghambat. Iya. Jadi aturan itu boleh buat untuk yang tidak punya jabatan publik? Betul. Yang dulu pernah 150 juta per orang atau per perusahaan boleh sumbang ke... Jadi sebenarnya menarik, bisa jadi perdebatan. Apakah satu harus dilakukan, apakah dari sekarang boleh atau mesti nunggu masa kampanye dulu? Cuma balik ke tadi, kalau ini dilakukan di saat masa kampanye dimulai, udah telat. Ini ibaratnya orang lagi lari sprint kok. Cuma 75 hari kan kampanye. Jadi orang udah sprint harusnya. Harusnya logistik buat cetak baliho udah ready, logistik buat cetak kalender udah ready, logistik buat segala macam udah ready. Jadi masih agak ada tanda kutip PR lah ya buat pembentukan peraturan ke depan. Jadi sebelum tuh nggak boleh, yang boleh saat kampanye. Kalau lo idealnya sih gitu ya, idealnya gitu menurut gua. Iya tapi nggak. Meskipun per hari ini sebenarnya nggak menurut gua sih bukan hal yang dilarang juga. Ini yang dikatakan pasti KPU pasti idealnya sumbangan itu dimulai pada saat masa kampanye gitu. Nah, sedangkan kita sekarang nih belum kampanye kan? Belum. Kampanye itu November deh. Aku agak lupa. Apa sih yang bedanya kampanye sama tidak kampanye? Kalau kampanye itu udah mulai tanda kutip kita itu menyampaikan visi misi. Jadi Pak Rian, visi misi kamu apa? Kalau sekarang nih, kan gue belusukan sering hampir tiap hari. Kalau gue ditanya itu pasti gue diem. Karena gue bilang mohon maaf ini belum masa kampanye. Saya belum bisa bilang visi misi saya nanti mau ngapain di DPRD DKI nanti. Atau kedua, ajakan buat milih kita itu belum boleh hari ini. Jadi pesan-pesan tipis kayak jangan lupa itu belum boleh tuh. Itu karena ajakan buat dipilih ya, itu belum boleh sih. Nah sekarang kalau belusukannya ini apa ininya? Kita cuma door to door aja menyapa warga. Terus nanya warga ada cerita apa? Ada titipan aspirasi apa? Karena gue menjalankan sebenarnya fungsi pendidikan politik sih. Jadi menyapa warga, mencatat masalah warga juga. Dan ini juga menjadi penting Bang. Kalau nanti, jadi gue ibaratnya sekarang gue belanja masalah dulu. Tampung masalah dulu supaya pada saat nanti masa kampanye mulai ditanya visi misi itu udah nyambung dengan kebutuhan masyarakat di dapil gue nanti di Durensawit, Kramajati, Jatinegara. Iya. Nah, yang lo dapat sekarang itu kan banyak yang bilang sekarang kayaknya orang agak-agak salah di menempatkan legislatif sama eksekutif. Kadang-kadang visi program-program yang disampaikan ke masyarakat supaya cepat nyampe itu sebenarnya punya eksekutif itu, benerin jalan, ini segala macam itu. Benar. Nah sebenarnya masalah yang ada itu apa? Jadi memang kalau kita turun ke bawah, memang masyarakat nggak melihatnya sektoral, eksekutif kah, legislatif kah, DPR RI kah, DPRD. Pada akhirnya masyarakat kalau gue ngobrol, udah itu aja. Pak harga sembako jangan naik dong, parah nih naik dulu gitu. Sama kedua, nyari kerja nih Pak, sekarang rada susah nih nyari kerja. Anak saya nih Pak, abis lulus lagi nganggur, cari kerja dong. Dua hal ini aja sebenarnya yang gue ketemu. Sering banget. Nah nanti kalau ini punya kuasa apa tuh legislatif untuk nanggepin masalah itu? Kalau soal penciptaan lapangan kerja, nggak gampang legislatif bikin janji. Bahkan, kalaupun tiba-tiba Bang Cing Abdel jadi gubernur pun, memastikan lapangan kerja selalu ada kan, ya susah. Kecuali tiba-tiba lu sebagai gubernur DKI membuat gue nggak ngerti deh. Proyek gotong royong membenarkan jalan pemukiman. Satu RW kita butuhkan 50 orang yang sehat. Itu jadi lapangan kerja. Tapi kan itu jarang bisa kayak gitu kan. Paling eksekutif kalau dibikin perizinan gampang, kemudahan berusaha gampang, barulah orang datang mau investasi, barulah dapat pekerjaan. Tapi kalau soal harga sembako pun, kalau gue DPRD DKI yang bisa gue lakukan adalah kita tuh kan punya BUMD ya, Badan Usaha Milik Daerah, Food Station Cipinang sama Pasar Jaya. Ya paling kita sering komunikasi sama teman-teman di dalam. Kita bisa udah bilang,
Bapak Ibu di food station Cipinang atau Bapak Ibu di Pasar Jaya, kayaknya tren harga pangan bakal naik nih bulan depan. Ini udah mulai pusok nih, beras di mana-mana, sawah gitu. Yuk stoknya disiapin yuk, gimana nih? Ada yang perlu kita bantu nggak? Ada yang perlu nggak kita komunikasikan mungkin ke kementerian? Kalau gue dari Golkar kan gue bisa ngomong di teman-teman gue di DPR, jadi gitu, kebayang kalau bisa kolaborasi, bisa komunikasi. Iya. Makanya membuat dulu gue tuh pernah coba kampanye Batam Pilkada Independen 2020. Ya sebagai anak modal dengkul dan gila kalah, bahkan belum verifikasi udah gugur. Cuma enaknya kampanye kepala daerah legislatif, gue udah ngerasain kampanye kepala daerah tuh enak karena kita merasa kita yang punya power. Iya. Legislatif itu jujur gue nggak pernah berani janji tinggi-tinggi karena gue sadar kalaupun terpilih kita cuma jadi satu dari sekian ratus orang di parlemen. Iya. Ide kita harus kita menangin dulu di fraksi kita, di fraksi dulu. Karena fraksi. Fraksi menang pun kita harus memenangkan lintas fraksi. Jadi nggak gampang untuk menunaikan janji tuh. Janji pribadi itu gue tuh takut. Jadi jujur gue tuh mungkin jadi nggak seksi, jadi nggak keren. Wah janji lu gini doang, cuma mau balesin WA warga, cuma mau ngecekin kalau bantuan mandek. Nggak keren banget sih lu. Mungkin dalam hati warga seperti itu. Tapi daripada gue tinggi-tinggi PHP, gue sih stylenya gue paling malas PHP. Ini sistem kita ini hanya di Indonesia atau gimana sih sistem fraksi ini? Sehingga suara pribadi legislatornya jadi nggak bisa terdengar. Mungkin padahal suara pribadi itu yang jadi banyak kepentingan masyarakat kalah sama yang suara pemilik modal misalnya gitu. Betul. Jujur pertanyaan bagus tapi gue nggak tahu jawabannya. Apakah ini di negara lain seperti ini juga atau nggak? Jujur gue nggak tahu jawabannya. Jujur. Jadi dia seakan-akan percuma gitu Rian, maksud gue. Iya. Lo punya suara mewakili masyarakat banyak, misalnya beras jangan naik. Tapi ada kelompok-kelompok yang pengen beras naik, bisa lebih jago ke anggota-anggota fraksi yang lain. Jadi nggak kedengeran juga kita. Berarti mesti berani gila sih. Kalau kita ada forum ngomong ke dalam fraksi kita, ya harusnya sih kita dalam fraksi kita sepakat lah ya. Kan harusnya. Nah kalau fraksi-fraksi lain nggak mau, ini mulai political war-nya. Mulai kita berkoar di luar parlemen. Mulai kita lihat partai lain, partai lain ada kepentingan ini nih. Kalau dia mau kalau dia malah pengen beras terus mahal, kepentingan dia di titik lain kita tekan deh. Jadi permainan politiknya di situ. Iya. Ini gue selalu tanya beberapa orang gitu kan, ada istilah politik tuh kesetiaan kita pada partai berhenti pada saat kita udah ada di kekuasaan. Betul. Jadi kita ke masyarakat. Kayaknya sekarang malah jadi kebalik. Kesetiaan pada partai dimulai pada saat lo masuk ke DPR. Itu mungkin kembali ke individunya sih, Cing Abda menurut gua. Mungkin banyak orang yang akhirnya tunduk seutuhnya gitu ya kepada perintah partai. Memang mungkin mereka yakin keputusan partai adalah yang terbaik meskipun masyarakat nggak suka. Kita mau positive thinking lah ya satu. Yang kedua yaitu gua gimana cara gue harus bertahan nih di partai dan di kekuasaan. Bodoh amat deh dimaki-maki warga. Apalagi mungkin orang yang seperti ini beranggapan bodoh amat deh gue dimaki-maki hari ini. Mungkin dia punya pikiran nakal. Toh gue di sini mungkin gue dapet proyek, mungkin gue jadi kaya, duit haram. Toh mungkin gue guyur nanti ke masyarakat, tetap aja ada yang milih gue, tetap aja gue kepilih. Kali ya bang, nih gue mengandaikan gue jadi orang bangsat aja nih. Jadi masuk akal kan? Ya udahlah, ujungnya ntar gue politik uang sembako, sebar sekian puluh M, ntar juga ada yang milih-milih gue kepilih lagi juga. Beda kalau mungkin negara lain demokrasi lebih maju. Kalau caleg tersebut atau partai tersebut melakukan blunder-blunder seperti itu, kan masyarakat akan menghukum dengan tidak memilih dia atau partainya. Cuma konsep menghukum melalui TPS itu tuh kayaknya masih belum jarang diomongin di sini kan. Masyarakat melihat pemilu lebih kayak perayaan 5 tahun sekali aja, pesta demokrasi, pesta dalam arti pesta beneran. Pesta sembako. Kapan minyak gorengnya bang gitu? Ya elah bang, kartu nama doang, kagak ada minyaknya baik nih, berasnya baik kagak ada gitu. Jadi masih seperti itu sih. Nah itu lo alami itu? Gua itu belusukan dalam karir politik gue yang pendek baru 6 tahun ya. Elektoral gue baru 3 kali. Belusukan gue mungkin udah 250 kali lebih seumur hidup gue. Itu nggak pernah sekalipun nggak diminta. Jadi pasti ada yang minta dalam gue sekali turun itu, pasti ada yang minta uang, minta sembako. Mintanya nggak yang gimana banget, cuma kayak
Sering tuh yang gue kan ngasih kartu nama kan, Rian Ernest turun kasih kartu nama, ada nomor WA supaya kita bisa komunikasi langsung. Yang mau memilih bisa kontak langsung dengan yang dipilih, itu kan asik banget tuh. Iya. Tapi buat beberapa masyarakat, ya mana yang lainnya? Kartu nama sih bagus ya, makasih, makasih. Tapi lainnya mana nih bos? Atau ya oke deh, mungkin belum hari ini bang, hari apa nih bakal dikasih tahu dong kita dong. Jadi masih ada ekspektasi seperti itu sih. Nggak banyak. Tapi kalau gue bilang nggak ada, gue juga jadi nipu lu juga, Cing. Iya. Jadi masih seperti itu sih. Jadi gue yakin kalau culture ini turun, culture warga berharapkan uang dan sembako turun, warga lebih berbicara soal gagasan, kebijakan, soal bisa dijapri pakai WA, itu kualitas politik kita pasti lebih tinggi daripada mungkin hari ini lebih ya sembakonya dah gitu, itu aja deh gitu. Itu karena memang budayanya belum ada yang mau memangkas itu atau Gue sih memang kita memang kayak gitu? Gue sih berpikir masyarakat itu kan wajar lah, masyarakat kumpulan individu kan. Setiap individu gua mau lu pasti kan pengen hidup enak kan. Kita pengen duduk-duduk doang duit datang. Kita pengen nggak ada kopi tiba-tiba ada kopi gitu. Termasuk tadi lagi pesta demokrasi pengen lah dapat something gitu. Apalagi di konteks Indonesia yang korupsi tinggi. Kan mungkin masyarakat berpikir ya lu 5 tahun mau ngegarongin, kasih gua jatah hari inilah 200-300, fair dong. Kan bisa aja begitu. Tapi kalau penegakan hukumnya nggak ada, ya begini terus. Gue selalu percaya di masyarakat yang lagi nggak ideal, memahami politik, penegakan hukum harus jalan. Pernah nggak kita dengar ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu atau polisi yang betul-betul OTT-in tim ses lagi bagi-bagi, OTT-in cara lagi bagi-bagi, pernah nggak? Gue jujur belum pernah. Belum pernah ya. Mungkin ada, tapi di luar radar kita nih, Cing. Kalau gue pribadi belum pernah ngerasa itu ada. Kalaupun ada mungkin skalanya kecil, jadi belum serius. Iya. Bahkan yang udah viral-viral banget ketahuan bahwa lagi bagi-bagi, nggak ada lanjutannya juga gitu, yang jelas-jelas gitu ya. Betul. Iya. Lo tuh pertama kali politik apa sih? Wah, gue tuh cupu sih kalau secara karir politik. Gue tuh bener-bener politik praktis itu ya setelah gue umur berapa ya, masuk PSI itu gue umur berapa ya? Gue 2017. Gue umur 30 tahun lah pengalaman pertama politik praktis sebagai kader partai. Sebelumnya gue ini aja orang biasa, anak UI, kuliah pulang nyari IP yang bener biar bisa nyari duit di law firm. Tapi dari dulu panggilan gue ke sektor publik tuh ada, tapi nggak pernah kesampaian. Akhirnya gue bukan kenal Pak Anies, sorry. Gue melihat Indonesia Mengajar, melihat pidatonya Pak Anies Baswedan. Waktu di Paramadina dia masih ya? Dia masih Paramadina. Ini 2011, Cing. Iya. Terus, wah keren Indonesia Mengajar nih. Dan gue kan pengen membantu publik, tapi nggak tahu gimana caranya. Wah kalau bisa setahun jadi guru, oke lah, masih masuk nih, masih masuk akal gitu. Karena gue untuk tiba-tiba mengabdi jadi guru kampung sampai kakek, kayaknya belum masuk aja juga. Gue coba, wah gue seneng banget sektor publik, gue seneng banget. Tapi abis ini gue nggak tahu kereta berikutnya apa. Abis itu Pak Anies terpilih jadi tim transisi Jokowi JK 2014. Gue SMS bilang selamat, apa yang bisa dibantu? Lah, dibalas beneran sama Pak Anies. Oke Rian, kita ketemu ya sama tim saya. Akhirnya gue ngebantu dia tim transisi dan gue melihat ternyata kementerian lembaga seperti ini loh ya. Mereka tuh nggak punya, paling nggak dari perspektif gue 2014 ya. Tujuan nasional misalnya mengurangi kemiskinannya ada, tapi kadang-kadang setiap kementerian jalan sendiri-sendiri. Atau nggak saling ngomong. Waduh gila, ternyata bernegara kita belum optimal nih gitu. Jadi udah mulai berhasrat untuk membantu negara, makin yakin. Tapi tim transisi cuma sebentar. Habis itu gue balik ke law firm. Habis itu Pak BTP, Basuki Cahayapurnama nyari lawyer, staffnya menghubungi gue dan gue meninggalkan kenyamanan dunia swasta untuk membantu beliau 2 tahun. 2 tahun? Di balai kota setiap hari sama Pak BTP, belajar banyak sama Pak Basuki Cahayapurnama. Jadi Pak Anies juga, Pak Ahok juga. Pernah. Setelah itu? Pernah juga bantu Pak Jokowi tapi nggak langsung. Gue jadi asisten staf khusus Pak Jokowi bidang hukum. Jadi ada staf khusus hukum, lalu asistennya? Dini Purwono. Jadi kan Pak Jokowi, lalu ada mungkin Dini Purwono namanya dari PSI. Nah saya bantuin Dini Purwono setahun. Nah itu kenal sama PSI di situ? Enggak, kenal PSI justru pada saat saya masih bekerja buat Pak Basuki Cahayapurnama. Jadi di masa itu ada partai baru yang muncul, kan sosok Jokowi dengan BTP kan inspiratif apa, lalu momentumnya pas aja. Di situ saya mulai politik 2017. Terus saya S2 ke Singapura. Balik dari Singapura ya full time door to door untuk Pileg 2019 DPR. DPR dari PSI. PSI kaya juga ya?
Hah? Kaya Gimana? ya? Kaya? Heeh. Kaya apa tuh? Iya, uangnya banyak gitu. Duitnya. Wah, Ada ketawa. enggak, maksudnya untuk partai baru gitu yang nggak tahu siapa. Kalau kita Perindo udah tahu lah. Jadi begitu ada bisa ini bisa kita udah oh wajar gitu. PSI kan kita nggak pernah tahu siapa. Tapi kayaknya gerakannya tuh no limit biayanya gitu. Bisa ke sini, bisa ke sana gitu. Mungkin keunggulan partai gua terdahulu memang presence sosial media dan medianya tinggi banget. Ya. Meskipun sepenglihatan gue ya, presence di media TV saat itu tuh memang pure organik setahu gue ya. Betul-betul kita dapat keberuntungan dan momentum dipanggil terus setiap hari. Iya. Sosial media ya mungkin nggak murah tapi kan nggak semahal di mana-mana ada billboard segala macamnya. Tapi emang PSI dan partai-partai lain pasti fundraising lah dari semua orang yang bisa diketokin pintu pasti ya diketokin pintu untuk meminta donasi gitu. Iya. Tapi gue jujur nggak tahu dibilang kaya atau enggak karena gue bukan bendahara kan, nggak pernah lihat pembukuannya juga. Iya. Lihat pembukuannya. Gitu. Nah, aman nggak bang jawabannya bang? Aman kan? Aman ya. Maksudnya kan membeli popularitas tuh nggak murah gitu. Ya. Oh betul. Karena demokrasi dikenal dulu baru disukai, baru dipilih. Nah, untuk menuju dikenal dan disukai ini mahal. Itu yang gue selalu bilang ke masyarakat, terutama teman-teman mahasiswa yang lebih muda. Yang selalu lihat, bang emang kalau nyalek harus punya duit ya? Gue bilang, ya harus punya duit lah. Emang lu udah dikenal semua orang di kampung lo, di RW lo kan nggak lu harus pakai baliho, harus pakai spanduk. Dulu gue agak ekstrim kadang-kadang kalau ketemu mahasiswa yang tetap ngotot, enggak harusnya demokrasi gratis, jangan mahal. Gue bilang, ya udah deh mau murah. Pakai tentara aja, modalnya peluru aja, jeder, pilih Cing Abdil besok ya, terus pindah ke kelurahan lain, jeder, pilih Cing Abdil, murah tuh, 1 peluru paling berapa, lu mau kayak gitu loh, gitu kan, tuh biasanya diem. Ya makanya, demokrasi nggak mungkin murah lah, tapi nggak harus mahal juga. Mahal pasti kalau lo pakai uang dan sembako tuh gila-gilaan mahalnya, tapi bahwa ya billboard, baliho, kaos, topi, kalender, aktivasi warga yang ya seru-seruan, dangdutan ya perlu duit lah. Iya. Karena nggak mungkin ujung-ujung kita dipilih gitu. Iya. Kalau lo Cing enak lo nyalek sih orang, lo nggak usah pakai baliho, orang udah pada kenal lo kan. Kalo tapi terkenal kan, juga ya tidak jaminan juga ya. Karena bisa belum tentu disukai. Iya. Gitu. Makanya sebenarnya pertaruhannya seperti itu tuh Om Aldi Taher tuh di Perindo kan. Terkenal banget dia. Tapi sebelum dipilih disukai atau enggak itu. Kalau gue lihat Aldi lagi dalam grafik disukai. Karena dia pernah dibenci. Dengan gayanya dia tidak merubah gaya sama sekali, cuma dapat momentum yang dari dibenci jadi disukai. Momentum apa akhirnya dia jadi disukai? Ya kayak di Coldplay kali ya. Begitu dia ada mulai titik balik ya. Iya. Mantap. Ya pas diwawancara di TV One kalau nggak salah tuh. Oh iya. Ya assalamualaikum lu kayak dasar gitu. Iya. Oh, dia melakukan hal yang sama tapi dulu sebelum dia ada di momen itu orang kesel. Tapi nggak tahu kenapa pas di momen itu orang jadi senang gitu. Betul. Cuman apakah layak dipilih itu yang nanti harus diuji ya. Diuji di 14 Februari tahun depan Bang Aldi. Semangat Bang Aldi, Taher. Iya. Pindah ke Golkar awal tahun ini, Cing. 2 Januari, saya lupa Januari atau Februari saya pindah ke Golkar. Karena? Aduh. Apakah bisa diedit sesudah ini? Kenapa pindah? Iya. Idealnya aja lah, nggak usah ini namanya. Nggak usah buka-bukaan. Iya. Setelah off cam baru ntar cerita. Iya. Menurut gue sih gimana ya? Yang pasti pertama gue tuh selalu sedih cerita ini karena kan cerita mungkin orang akan lihat ternyata ada kayak gini di PSI gitu kan. Apalagi PSI itu udah ngasih gue banyak ruang gerak tempo hari, debat segala macem. Tapi mungkin gini, Rian Ernest itu stick dengan nilai values, meritokrasinya, transparansinya. Tapi mungkin di partai terdahulu ada pada titik di mana nilai yang gue harapkan bisa gue tunaikan itu mungkin pada titik-titik tertentu itu suka menjadi lebih rendah dibanding pilihan-pilihan politik yang harus dilakukan oleh PSI. Iya. Tentu PSI punya hitung-hitungan tersendiri kan, yang mungkin berbeda dengan
Hitungan pribadi lo ya? Iya, Iya. betul. Kan gue berpartai, berorganisasi kan buat bisa menunaikan apa nilai yang mau gue bawa Iya, gitu kan. iya. Apalagi kan partainya gue dahulu dan gue juga kan tanda kutip menaruh standar yang tinggi lah. Kan kita hadir di saat orang tanda kutip lagi kesel dengan ekosistem politik yang ada gitu. Jadi menurut gue karena kita udah set standar yang tinggi, ini harus nilai-nilainya dikonsistenin tinggi aja gitu. Ya akhirnya ada beberapa kali bergumul dalam pikiran gue dan beberapa teman-teman di dalam juga ngobrol-ngobrol. Akhirnya satu, bisa kita ubah nggak kan gitu. Kalau kita nggak bisa ubah ya pilihannya stay atau kita pamit. Gitu. Dan gue itu memang satu hal yang diajarin Pak Basuki Cahayapurnama sampai hari ini memang nothing tulus. Lo harus nothing tulus di politik ya. Nah saya berpikir ya udahlah, mudah-mudahan masih ada jalan lain berpolitik dan ya udah buat saya kita udah coba partai alternatif. Karena menurut saya partai alternatif belum bisa di konteks Indonesia hari ini misalnya dengan berbagai tantangan, ya udahlah sekalian partai paling gede deh ke Golkar. Apalagi Golkar dalam analisa gue tidak punya sosok sentral. Jadi selalu ada peluang buat orang-orang yang kinerja dan punya kompetensi untuk bisa pelan-pelan naik di partai Golkar. Tanpa harus tanda kutip menghamba-hamba, gimana-gimana sama satu sosok atau satu keluarga gitu. Ini kan soal pilihan, lagi-lagi bukan soal benar salah lah politik lah ya. Ini soal pilihan aja sih yang cocok sama kita. Golkar tuh termasuk yang demokratis dalam partainya ya? Iya. Demokratis. Apa namanya ya indikatornya ketua umumnya nggak itu terus. Kan indikator partainya demokratis atau enggak gitu ya? Iya. Ada pergantian kekuasaan, ada pergantian orang. Dan sosok gedenya tuh ada banyak beberapa figur lah ya. Sehingga check and balance di antara elit juga ada. Pada saat satu elit terlalu mau pendulumnya gimana, yang lainnya kayak gimana. Sabar. Jadi check and balance-nya ada sih. Iya. Jadi secara structure partai, faksinya banyak, orang jagonya banyak, teknokratnya banyak, pengusaha banyak. Jadi menurut gua segala hal yang dibutuhkan partai untuk bisa sustain panjang itu ada di Golkar gitu ya. Dan udah terbukti juga ya. Betul. Meskipun ada juga kritik pada saat gue milih Golkar, yakin Rian di Indonesia itu kan orang itu masih melihatnya sosok untuk partai gitu. Gue bilang ya gue yakin lah 5-10 tahun lagi juga orang akhirnya akan melihat lebih baik kita cari partai yang mungkin memiliki nilai-nilai yang dibawa gitu. Kayak Golkar tuh karya kekaryaan gitu. Orang-orangnya tuh memang selalu tergerak buat membuat output yang benar gitu secara kebijakan, secara ekonomi. Makanya mungkin ya itulah yang buat Golkar itu selalu akan hidup lah apapun zamannya gitu. Pada saat pasca Orde Baru aja reformasi dia masih menang. Gue pun sebagai dulu gue 5 SD kan. Gue pun kaget pada saat melihat partai yang dulu orang nggak suka sekali karena mungkin lekat dengan sosok Pak Harto di Orde Baru bisa tetap survive dan kursinya banyak gitu. Jadi buat gue aja itu udah sebuah tes nggak terbantahkan bahwa ya mungkin lo bisa nggak suka Golkar, tapi Golkar itu akan selalu ada di sini untuk mengisi politik Indonesia. Gitu sih. Kalau aman ya Bang jawabannya Bang ya? Aman ya. Nanti biar senior Golkar saya jangan tadi. Aman, sangat normatif. Sudah semakin politisi. Iya. Partai itu punya pemisahan yang jelas gak sih? Satu partai PSI sama Golkar itu bedanya ada nggak sih yang jelas atau sama-sama aja cuman beda orang-orangnya aja ya gitu? Ya sependek di Indonesia ya. Betul. Gitu ya? Sependek pengalaman gue berpolitik hari ini memang kita klasternya udah kaum partai yang nasionalis. Partai yang nasionalis, tanda kutip agak sekuler sama basis agama aja. Golkar ada di? Sama ada partai yang lebih konservatif gitu ya, konservatif secara nilai-nilai, bukan bicara agama ya, lebih konservatif, lebih pro kekuasaan hari ini, ada yang lebih progresif gitu ya. Matriksnya menurut gue sih sekitar itu aja ya. Gue lupa, mungkin gue ngomong seperti ini juga setelah dapat paparan dari Saiful Mujani kalau nggak salah deh. Jadi kurang lebih seperti itulah. Mungkin gue kurang akurat, tapi kurang lebih seperti itu sih. Golkar penilaian gue itu pasti lebih sekuler ya, tapi nggak terlalu sekuler, dia agak di tengah. Konservatif nggak juga, tapi progresif banget nggak juga. Makanya ini sentris, partai tengah, partai sentris, partai yang inklusif. Dan
setelah gue mencoba berpartai yang sangat progresif, sekuler dalam konteks spektrum sekuler mungkin spekuler banget karena tanda kutip berani bermain di isu yang nyerempet-nyerempet akidah di 5 tahun lalu ya. Mungkin Indonesia hari ini memang senengnya yang sentris. Ini menurut gue pribadi. Iya. Karena budaya demokrasi Barat, Eropa Barat, Amerika yang kayak naming, shaming, lu bener gua salah, lu bener gua salah itu, gua bener lu salah ya. Itu mungkin di budaya Indonesia nggak begitu. Dan dulu mungkin gue juga sebagai Rian di awal-awal berdebat mungkin seperti itu. Tapi setelah gue melihat, kok kayaknya masyarakat juga nggak nangkap substansi yang gue sampaikan karena kelihatan kok keras sekali, kok terlalu tinggi nadanya gitu. Gue juga jadi belajar sebagai manusia di politik. Akhirnya mungkin ini versi gue hari ini, gue yakin sebenarnya kita tuh lebih sentris. Budaya Indonesia, kecuali setelah reformasi ada konflik horizontal antar etnis, tapi sebenarnya kita tuh sebagai bangsa kepulauan tuh sebenarnya tuh woles-woles aja lah kalau politik. Iya. Gak usah lah kita berdinamika banget, kita santai-santai aja lah, happy-happy aja. Itu gue yakin ribuan tahun tuh ada di bangsa Indonesia. Jadi gue lebih seneng partai yang sentris. Menurut gue itu akan lebih bisa diterima masyarakat kebanyakan. Iya. Yang penting tetap harus ada progresnya lah. Tahun ini kan lo ke DPRD. Ya, DPRD. Mohon doanya, Cing. Iya. Di Jakarta Timur. Jawa Timur. Di Durensawit, Jatinegara, sama Kramat Jati. Bener, Cing. 5 tahun lalu lo DPR RI, Jakarta Timur juga. Betul. Ada penurunan. Lo merasakan nggak? Ini turun strata lah dari DPR ke DPRD. Betul. Dengan modal lo yang udah lo punya, kenapa nggak DPR RI? Karena gue pernah ngerasain fight di DPR RI, memang itu pertarungan kelas berat sih. Oke. Menurut gue ya. Karena gue modal dengkul, gue juga bukan orang terkenal, bukan anak penggede siapa, atau nggak suka nongol di TV seperti seniman yang lain gitu. Ya udah, kan gue emang pengen menguji karakter Rian di dalam sistem politik kan. Ya udah deh, yang lebih realistis aja deh, saya DPRD gitu. Dan banyak ketua umum partai lain yang manggil saya setelah saya pamit dari PSI, kaget waktu saya bilang seperti ini gitu. Nanti di Timur lagi kan? Saya bilang, iya Pak, iya Bu, tapi saya DPRD aja. Semua kaget. Karena seperti yang Cing bilang, kok lo turun gitu. Tapi itu tadi, kali ini pertarungan gue harus lebih realistis lah. Rian Ernest dengan segala kegilaannya pernah DPR RI, pernah coba pilkada Batam, udah melihat landscape politik Indonesia hari ini, intinya tuh nggak mudah lah. Untuk orang seperti Rian untuk bisa lolos dari lubang jarum politik yang sulit banget gitu loh. Udahlah DPRD aja dulu, santai, maraton lah. Maraton. Gue maraton. Ya, tapi tetap ada nanti kesananya ke DPR. Kita lihat bisa DPR, mungkin diminta bantu-bantu kepala daerah lain, gue oke aja. Karena buat gue yang paling penting membuat dampak masyarakat. Posisi apapun, kalau nggak bisa bikin dampak ke masyarakat, hasrat gue pasti hilang juga. Karena hasrat gue tuh emang buat bikin dampak yang benar ke masyarakat. Ngebenerin ini, ngebikin ini lebih baik, ngebersihin ini dari yang kotor-kotor. Itu tuh kesukaan gue banget. Iya. Dan hari ini gue mulai DPRD dulu aja, kita lihat aja. Nanti tapi memang strata ini tingkatan doang sih ya. Cuman kan kemampuan orangnya juga jangan gara-gara ini DPRD, terus kemampuan orangnya nggak apa-apa lah yang ada di bawah. Kan nggak harusnya tetap sama ininya. Cuman fokusnya aja, kayak lo punya kemampuan di DPR RI sebenarnya. Betul. Tapi ke DPRD mungkin dilihat lebih realistis dan bisa all out apa yang lo pengenin di situ. Betul. Ya realistis aja dulu sebenarnya. Betul. Karena kan gue masuk politik dengan kertas kosong, Cing Abdel. Gue dihukum UI dulu aja nggak ikut organisasi mahasiswa. Nggak ngerti politik praktis sama sekali. Gue mulai dari kertas kosong. Membaca referensi literatur gimana cara berpolitik, nanya sama orang, nanya political scientist. Jadi yang gue lakukan itu memang by the book. Karena kenapa by the book juga? Karena emang gue pengen cara gue politik bersih lah. Gue nggak mau nanti udah capek-capek berpolitik, tiba-tiba gue mau buat keputusan yang kontroversial, orang bilang, gue punya kartu as lo nih. Gue kan gak mau. Jadi gue mau lempeng terus aja nih sampai gue tua. Jadi ya, karena gue kertas kosong, gue berpikir, dengan cara seperti ini gue bisa ya DPR RI, gue bisa ya pilkada Batam. Ternyata ya nggak bisa begitu, karena landscape politik Indonesia itu memang harus masih menantang lah landscape politik Indonesia hari ini. Jadi cara yang menurut kita ideal dan benar, bisa jadi buat masyarakat kayak,
apaan sih ini? Gitu. Jadi udah gue DPRD dulu. Iya. Karena gue mau maraton. Iya. Dari kalau itu berarti kecamatan, 3 kecamatan. 3 kecamatan. 3 kecamatan. Sekarang lu udah belusukan ke setiap kecamatannya? Ya syukurlah udah mulai turun lapangan hampir tiap hari. Udah hampir 40 hari lah turun. Sejak saya masuk daftar caleg sementara udah hampir 40 hari turun gitu ya. Jadi saya tuh kantoran, Cing Abdel. Kantor pagi, lalu di setiap Kantor di mana sekarang? Saya di daerah SCBD. Oke. Namanya Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik. Ini sebuah kumpulan grup usaha yang gimana caranya itu kita berpikir supaya kemudahan industri kendaraan listrik itu lebih oke di Indonesia. Jadi kita pikirin ngelobi kementerian ini, bikin kajian ini, itu gue sekjennya. Itulah gaji gue dapur dari situ. Gitu. Baru setiap jam 3 sore gue turun belusukan sampai maghrib. Setiap hari seperti itu. Modal dengkulnya ya. Sejuta aja setiap lo jalan mah ada. Udah 40 juta loh. Walaupun sama yang lain jauh ya, tapi tetap juta itu 40 juta. Gua koreksi, kalau gua turun itu gua modal kurang lebih 200 ribuan kok. Sumpah. Berarti baru 8 juta. Iya. Gue tuh ngirit banget, gue tuh costnya sangat minim. Karena 200 ribu? Karena gue habis buat stiker aja, komponen gue tuh adalah buat stiker. Ya paling sesekali makan warteg atau makan bubur habis kita belusukan. Sama memberikan tanda kutip ya uang apresiasi lah kepada relawan yang udah bantu gue gitu. Karena kan teman-teman relawan gue kan juga ada kerja harian di mana kan. Jadi pada saat mereka 3 jam nemenin gue ya gue memberikan apresiasi lah. 200 ribuan kok gue habis. Maksimal 300 ribu sekali turun. Costnya gue. Kali 40 baru 12 juta ya? Lo alasannya apa tuh? Maksudnya ini siapa nih ujuk-ujuk mau datang ketemu ini? Nah itu siapa yang kerjain tuh? Gimana? Lo kan datang nih belusukan nih. Iya, door to door aja, 2 jam aja jalan kaki. Yang tanpa ada yang kasih tahu, ntar ada orang nih mau datang nih door Bu. To door aja. Ya, door to door aja. Ada yang nggak nerima juga berarti dong? Iya dong. Ada yang misi Bu, kan gue datang itu kan ada logo Golkar ya segala macem gitu. Orang mungkin bingung nih nawarin produk kali atau apa. Enggak, lagi ribet, lagi nyapu biasa yang mama gitu. Itu biasa banget. Atau ada orang yang pas ngeliat gue udah tahu, wah ini gue paling malas banget nih, ini PSI yang dulu keras banget, mungkin ke Gubernur Anies misalnya gitu kan. Wah enggak gitu, ada juga. Ada juga gue ngasih, ini gue ngomong di konten mana ya? Belum, ini kayak baru pertama Cing. Gue ngasih kartu nama, di saat yang sama orang tersebut lagi ada kedukaan, terus dari kedukaan itu kayaknya ada tradisi memberikan sembako lah atau besek gitu kayak yang datang gitu. Jadi pas dia ngasih besek karena kedukaan dari rumah dia lihat kartu nama gue, dia ketawain, ya kartu nama doang lo mah kagak laku gitu. Itu udah biasa. Atau ibu-ibu bilang, ya modal dengkul ya lu kan tapi mau nyalek. Kalau lu mau nyalek nggak ada duit kan konyol lu, aneh lu gitu. Tuh gue biasa banget. Yang nerima ada banyak juga? Nerima apa tuh? Nerima tunjungan lo, terus kasih tahu, sempat diskusi. Gue setiap kali turun, itu memang gue memiliki KPI, itu gue kartu nama itu habis 150 kartu nama sekali turun, setiap hari. Itu kalau kita ngobrol udah enak, gue ngeliat orangnya kayaknya udah nyambung sama gue, udah tune in, gue kasih kartu nama pasti. Itu 150 orang, dalam 2 jam rata-rata. Jadi gue jalan kaki 2 jam. Ngobrol, ketok pintu, emak lagi mau ke warung gue sapa. Ya Belgia aja bos, Belgia. Belaga gila aja, Belgia aja. Belaga gila aja sih. Ada 100-nya nggak Pak? Gitu. Biar ada silaturahmi nggak putus, ada 100. Ya, jadi memang ya modal dengkul lah ini. Modal dengkul. Bener-bener modal dengkul kayak gini. Karena gue percaya kalau kita modal dengkul, kita tidak membuat polusi di sistem politik karena kita sendiri datang dan kita dengerin keluhan warga. Dan gue juga jadi tahu masalah secara langsung karena gue ketemu langsung warga-warganya. Dan gue berharap kalau banyak politisi muda selain gue seperti ini, pasti kualitas politik kita lebih sehat. Iya dong? Iya. Betul. Biaya politiknya ditekan banget. Tadi kan lu berangkat dengan menduga 1 juta, gue jawab 230 ribu aja kaget kan? Ini jadi lebih rendah, gue cuma 1/3 dari bayangan lu. Dan gue turun langsung. Jadi mungkin gue yakin lagi nih bang, kalau di negara demokrasi lain yang lebih maju, hal seperti gue tuh wajar banget, biasa, normal, nggak ada aneh-anehnya lu. Tapi di Indonesia ini aneh lu gitu, ada gitunya sih. Tapi harus dirubah sih pelan-pelan, bit by bit, gradual. Ini udah lo hitung-hitung belum? Semua kecamatan atau semua kelurahan bisa lo samperin di waktu yang sampai nanti pemilihan? Betul.
Jujur mungkin nggak bisa. Makanya gue itu turun juga dengan dibantu. Gue melatih beberapa teman-teman relawan untuk melakukan hal seperti gue juga, ketok pintu untuk mengenalkan diri. Karena kalau dari 2 kaki ini doang mungkin nggak kesapai. Karena 2 kaki ini aja bertemu 800.000 orang di dapil itu kan nggak mungkin ya. Jadi memang bagi-bagi tugas dengan beberapa relawan. Kita mau melatih, kita memberikan target-target RT RW mesti didatengin gitu. Jadi kerjaannya seru juga. Jadi emang kerja taktis juga. Nggak ada itu, bikin event. Mungkin akan bikin event, sementara belum sih. Yang justru ngundang orang-orang itu gitu untuk datang gitu. Mungkin kepikiran mendekati Natal tahun baru mungkin kali. Kadang harga pangan naik, mungkin kita bantu sembako murah, kepikiran sih. Bikin pasar murah gitu pasar ya? Murah kepikiran sih, tapi belum tahu eksekusinya gimana dan kapan. Pengen juga sih sembako murah. Nah, sejauh ini lo ngerasa sesuai target gak apa yang lo lakukan ini dengan efek yang lo dapat gitu? So far on track sih menurut gua. So far on track. Tapi bahwa ini nanti jadi kursi atau enggak itu akun fayakun sih, itu udah terserah yang di atas sih. Gue cuma bekerja aja sekuat tenaga gue. Semuanya kembali ke yang di atas sih. Iya. Menurut gue ya. Ada nggak sih ini kayaknya dia bakal milih gue nih gitu? Ada. Dari ngomongan-omongan gitu. Ada. Bisa ya karena Terasa. lo terbiasa gitu jadi tahu orang yang mana ya. Terasa. Gue dari jauh ngeliat, ini udah nggak suka banget sama gue nih. Bu, Pak tetap gue senyumin, tapi gue bergeser, udah kelihatan. Atau ada yang, wah ini Rian nih, kesini akhirnya, wah foto. Itu terasa lah. Lu nggak mau bawa tandem siapa gitu? Untuk bareng-bareng. Nah, untuk konsep tandem, dulu di partai terdahulu pernah gue bawa. Tapi evaluasi gue dan tim kadang-kadang, masyarakat jadi bingung, nggak hafal. Jadi kalau kita turun berdua nih, mungkin dia tahu kita partainya apa gitu, partai PSI atau partai Golkar. Tapi yang ini namanya siapa, yang ini siapa, itu ketukar-tukar. Sama DPD misalnya lo tandem sama anak-anak yang di DPD DKI. Bisa juga sih, menarik. Belum kepikiran sih itu. Kalau sama DPR juga ya memang akan ribet kali. Siwer orang kali. Iya. Maksudnya sama-sama ada kepentingan di DKI tanpa harus ngelihat partai kan kalau si DPD ya. DPD betul. Menarik tuh, gue belum kepikiran, Cing. Ini jadi ide baru. Jadi juga. Bisa siap. DPD malah lebih enak bisa ke semua partai kan? Betul. Bisa bareng ke Betul. Bisa juga tuh. Ntar gue cek deh di DKI calonnya siapa aja ya. Ada Bang Dailami. Oke. DPD. Beliau di Jatiwaringin tuh ininya tuh. Ada beberapa kayaknya itu yang akan dilakukan Komeng gitu. Iya. Komeng kan DPD. Bang Komeng tuh DPD Jawa Barat. Ya? Gue ngeliat sebelum kesini Jawa Barat. Iya, dia Jawa Barat. Kata dia. Target suara berapa Bang Komeng? Sempat dia ngomong nggak kemarin? Dia nggak bilang ya? Berapa ya? 400.000 kalau nggak salah. DPD tuh emang targetnya lebih gila, lebih susah tuh. Iya. Gue bilang, lo gimana Bang? Kalau gue mah gampang kan, gue bisa ke partai mana aja. Ya, benar. Ya selama masih di Jawa Barat, kalau gue mau ikut dia mau ngajak ya gue ikut. Dia bilang gitu. Iya, jago. Jadi, keren Bang Komeng. Jadi secara biaya gue akan bisa lebih irit sih katanya. Iya. Tapi masuk akal juga sih. Ya. Betul. Setuju. Ini ide bagus nih. Gandeng orang DPD ya? Ya. Bisa. Sama si Golkarnya ada ya target yang dikasih nggak sih untuk lo dah? Lo pribadi lo gitu? Yang pasti sih dari Golkar mengatakan Rian dulu kan suaranya lumayan gitulah ya. Iya. Ya berarti dengan Rian ada di Dapil 5 di Durasek Ramadjati Jatinegara harus jadi 2 kursi nih. Jadi ada target itu sih, harus 2 kursi. Jadi gua bersama teman-teman caleg lain yang kita semua kerja total di bawah supaya bisa saling gendong lah ya, saling bantu. Harapannya 2 kursi sih. Sekarang berapa kursi di? Sekarang 1 kursi. DPRD. 1 kursi. Bang Haji Taufik Azhar 1 kursi. 1 kursi. Itu dapat dari daerah mana aja ya? Kayaknya Bang Taufik banyaknya itu seingat gue Kramat Jati malah. Gua memang daerah lo juga ini? Iya, salah satu yang akan gue masuki juga. Kramat Jati, Bang Taufik. Tapi setahu gue memang Bang Taufik, setahu gue ya per hari ini tuh mungkin beliau nggak maju lagi, Bang Haji. Gitu, mungkin faktor pribadi atau keluarga ya nggak maju lagi. Jadi seru nih, jadi ini kursi kosong lah ibaratnya kalau yang. Jadi gue masuk di sini kerja sama yang lain, mudah-mudahan 2 kursi. Cing, mudah-mudahan. Harus berapa tuh kalau itu? 100.000 lebih. Kita semua harus berjibaku ya? 110.000, 120.000 biar dapat 2 kursi. Banyak juga ya? Harus fight gila-gilaan, harus fight. Bahkan di DPR ada yang 100.000 juga udah dapat ya?
Iya. DPR RI, partai-partai lain, ya segituan gede sih mereka. Iya. Jadi emang harus kerja kolektif lah itu ya kalau di partai siapapun ya, mungkin siapa tahu Cing Gabriel mau nyalek kalau tahu. Emang kerja kolektif sih, kerja kolektif. Kalau sendirian gitu berat, kecuali emang lu superstar banget lah ya. Iya. Tapi gua nggak percaya one man show dan gua nggak percaya sprint. Ini maraton. Kalau politik itu maraton. Politik maraton. Ada naik turun, tapi lu bertahan aja. Berarti Ganjar dong. Berarti Ganjar kalau maraton run. Wow. Saya disemprit oleh Golkar barusan. Mengendorse Pak Ganjar. Maraton. Pak Sandi juga maraton kan. Iya. Senang lari. Iya. Lu bikin gua susah aja, Cing. Iya. Tapi lu tetap ini nggak naruh perhatian yang ini nggak di skala nasional yang capres, cawapresan gini nih, lo Iya sih. sama Golkar masih diajak turun rembuk atau itu gimana kayak? Iya, yang pasti sih pilpres sih pasti gua harus punya atensi ya. Iya. Kenapa? Karena kalaupun gua nggak punya atensi, misalnya gua milih, udahlah pilpres gimana gitu. Masyarakat tuh ngelihat 5 tahun sekali pemilu tuh bukan ngelihat legislatif bos, ngelihat itu presiden sama wapres. Jadi gue tuh emang harus punya atensi lebih di situ. Golkar per hari ini ya kita bersama Pak Prabowo gitu kan. Tinggal wapresnya siapa nih? Gue sih berharap ketum gue dong, Pak Erlangga Hartarto. Gue berharap. Tapi kita nggak tahu lah nanti gimana. Tapi nggak tahu ya. Gue sih ngelihat siapapun nanti yang terpilih sih, gue makin yakin bahwa memang geopolitik Indonesia sekarang tuh kita di titik pembuktian sih. Apakah Indonesia bakal secara geopolitik makin kuat atau manut-manut baik sama negara tetangga, sama negara adidaya gitu ya. Itu satu. Kedua, kita punya yang istilahnya bonus demografi. Tapi kualitas SDM kita seperti apa, gue sih nggak terlalu yakin sudah bagus ya. Kalau kualitas SDM kita bagus, kalau penegakan hukum kita udah bagus, pasti investasi direct langsung tuh udah banyak masuk ke sini. Tapi kan menurut gue tuh belum optimal. Jadi butuh orang yang nggak kaleng-kaleng. Nah di antara 3 ini ya itu kita harus dalamin banget tuh siapa yang nggak kaleng-kaleng lah. Gitu. Aman kan tanpa mengendorse siapapun aman kan. Tapi Golkar Pak Prabowo. Gitu. Nah artinya kan masyarakat akan ngelihat lu dari mana Golkar. Wah Golkar Prabowo. Iya pasti gitu. Ke situ-situ kan? Pasti ke situ. 70% diskusi itu akan ke situ. Nggak akan ditanya Bang Rian nanti masuk komisi mana DPRD. Kagak ada yang nanya Bang. Iya. Pasti nanya, wah Prabowo kok begini kok begitu. Kenapa nggak ini? Itu udah pasti. Iya. Seberapa besar kans yang lo hitung lo bisa dapat? Ya kalau yakin harus yakin ya. Tapi seberapa besar? Kalau di atas kertas sih ya harusnya dapat sih. Harus dapat karena kita udah ada incumbent ya. Artinya di daerah situ. Betul. Golkar udah punya ceruk suara lah. Udah punya ceruk suara. Betul. Tapi berapa banyaknya? Kalau gue pribadi sih target pribadi suara ya kalau bisa ya sampai 50.000 sih suara pribadi sih. Banyak ya. Banyak banget. Tapi ya gue sih pasang high target deh. Jadi kalaupun nggak kesampaian ya diskonnya tipis-tipis gitu dari 50.000. Gue sih berharap dan sambil bikin kalkulasi mendalam juga ya mudah-mudahan sih bisa sih kekumpul. Sebenarnya gitu-gitu tuh bisa dihitung nggak sih Yan? Ada ya prediksi estimasi sih bisa ya. Tapi realnya seperti apa sih ya sulit sih. Demokrasi gitu nggak bisa. Bahkan lembaga survei bisa jadi referensi kita contoh-contoh. Tapi nggak bisa jadi pegangan. Contoh 5 tahun lalu pas gue bersama partai terdahulu di survei Durensawit itu wilayahnya gue suaranya selalu nggak bagus. Tapi di hari H suara gue malah banyak banget dari Durensawit. Itu satu contoh bahwa kadang-kadang ya kita pikir gimana tapi relay gimana tuh bisa beda sih. Abis itu udah dianalisa nggak kenapa ini ternyata? Sayangnya enggak karena butuh survei lagi. Survei mahal tuh. Survei yang mendalam gitu tuh, pertanyaan-pertanyaan makin dalam gitu emang nggak murah juga tuh, ratusan juta tuh pasti. Iya. Sekali turun seminggu respondennya berapa 700, 1.000, 1.400 mahal. Padahal penting ya sebenarnya ya kalau ada ini ya. Betul. Kalau misalnya di DPRD itu komisi pakai huruf ya? Pakai huruf ya? Ada A, B, C, D, E DPRD DKI Jakarta. Itu siapa yang nentuin nanti begitu kepilih? Fraksi. Partai. Oh partai. Rian lo ada di komisi ini gitu. Betul. Mungkin akan ada di rolling, di rotasi mungkin. Tapi itu juga keputusan partai juga. Kok di rolling sih? Mungkin
Gue nggak tahu ya, mungkin semacam Apa ya ini alasannya? sharing knowledge kali. Itu gue nggak tahu sih jawabannya apa ya. Atau mungkin orang bosen kali kalau 5 tahun cuma bicaranya pendidikan terus, mungkin takutnya bosen ya. Iya. Nah, lo ada di komisi apa kalau misalnya ini? Kayaknya. Pengennya sih komisi E. Komisi E itu apa sih? Pendidikan kesehatan. Itu faktor yang penting tuh buat seorang manusia nanti mau naik kelas, turun kelas gitu ya. Pendidikan kan pintu keluar kita keluar dari ya keadaan nggak kurang beruntung lah di keluarga kan, pendidikan. Kesehatan juga. Lu pinter banget, lu top banget, tapi lu sakit-sakitan mulu kelar juga gitu. Itu sih gue yakin itu sih fight yang pengen gue bawa sih. Karena gue percaya maju mundurnya bangsa kualitas SDM balik lagi pendidikan kesehatan lagi. Gitu. Iya. Gitu. Tapi ya nggak tahu lah, itu kan harapan ya. Iya. Nanti terserah partai nugasin, pasti kita ikut sih. Harapan PAN dong, lo jangan nyebut asa. Wow. Asa, itu kan asa. Iya. Kalau harapan tuh udah PAN di depan. Selalu itu ada PAN. asa, ada nggak partai asa? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Teman saya di PAN banyak, mantap. Iya. PAN. Di DPRD yang tahun kemarin-kemarin nih, gue lihat sepak terjang yang kelihatan di gue ya. Iya. Itu Tinatun. Oh ya, Partai Merah. Di PDIP. Betul. Termasuk yang sering mengupload kegiatan dia di DPRD gitu. Iya. Emang kerjanya ribet juga ya DPRD? Maksudnya segitu banyak juga sebenarnya? Jujur gua nggak bisa tahu akurat ya karena belum pernah menjabat ya. Tapi kan PSI juga banyak waktu itu di DPRD. Betul. Yang lo lihat sama teman-teman waktu itu yang ada di DPRD? Sebenarnya kadang-kadang rapatnya panjang sih sejujurnya sistem. Dan kadang-kadang panggilan rapat jam berapa, mulai jam berapa. Jadi sebenarnya kalau seandainya bisa dipadetin, mungkin lebih efisien ya, lebih nggak melelahkan ya. Tapi DPRD pasti kan sering konstituen komplain, kita turun ke lapangan cek. Pas kita cek, oh ya bener nih kacau nih, kita telepon lah lurah, telepon lah kepala dinas gitu. Itu sih memang itulah keseharian anggota dewan ya. Plus kadang-kadang warga, wah nih BPJS gue ditolak nih, gue masuk UGD nih, nanti turun bantu. Itu memang kerjaan-kerjaan yang dadakan-dadakan dari konstituen tuh pasti udah hari-hari akan kita lalui nanti. Pasti. Kalau gaji? Gaji, setahu gue gaji halal 91. Gaji halal. 91 juta? Jadi berbagai tunjangan di combine. Emang ada gaji haram? Ya kan ada, kalau mau nyari wow. Gaji halal 91 juta, udah bisa hidup banget itu. Betul. Dengan sangat layak. Betul. Artinya jauh di atas rata-rata orang. Betul, jauh dari betul. Jadi menurut gue lebih dari cukup lah. Jadi harusnya sih jangan wow lah. Iya, pakai gaji yang halal aja nggak usah abu-abu, sebenarnya udah bisa hidup dengan sangat layak. Betul. Rumah ada? Gua nggak tahu rumah ada nggak ya. Jujur gua nggak tahu rumah. Tapi kalau kompleks Dewan DPR RI ada kan di Kalibata atau di mana. DPRD gua nggak terlalu tahu. Ada ya Man ya? Yang di samping Cibubur Man? Apa itu Man? DPRD DKI Jakarta. Iya. Beneran ada? Yang Ian Kasela ya? Iya, Ian Kasela. Yang dekat-dekat situ. Iya kayaknya ada deh. Oh ada. Oh baru tahu. Gua nggak tahu. Tambah enak lagi ya. Iya. Rumah dapat. Ibaratnya lu kerja lempeng aja dah. Iya. Pengawasan anggaran, bikin perda yang bagus, kerja lempeng aja. Benar, karena gaji udah lebih dari cukup. 91 juta gede. Iya. Nah ini tadi lagi ngomongin presiden. Oke. Tadi lagi ngomongin presiden. Iya, siap. Urut-urutannya ya yang gue sebagai masyarakat nih, misalnya lo dari Golkar. Gue tuh pengen banget nih milih lo. Tapi Golkar milihnya Prabowo, sedangkan gue nggak Prabowo misalnya gitu. Iya. Kan itu jadi dilema tuh buat pemilih gitu. Betul. Itu gimana tuh menyiasatinya gitu? Pasti akan ketemu orang-orang yang seperti itu. Betul. Paling yang gue lakukan, ini pertanyaan bagusnya. Yang gue lakukan paling gue coba gali, tentu dengan sangat santai ya. Kenapa sih Bu nggak suka Pak Prabowo gitu kan? Kayaknya gini deh, mungkin kalau gue tahu counter infonya gue bisa bilang, enggak Bu, ada gininya Bu. Nih Bu, biasanya ntar gue cek Instagramnya atau gue cek gini lagi Bu. Jadi gue coba gali untuk mencoba ngasih dia fakta perbandingannya. Tapi kalau emang orang udah nggak suka banget, ya gue bilang iya Bu, tapi kan saya kesini kan sebagai calon DPRD Bu, gitu. Ibu ada aspirasi nggak apa segala macam. Jadi gue mencoba fokus ya udah. Kalau lo emang nggak suka capres pilihan gue hari ini, dan ini berlaku buat semua caleg ya partai apapun gitu, pasti dibawa fokus di isu wilayah. Udah Bu, ini daerah sini apa sih Bu? Ada aspirasi nggak buat kita gitu, jadi supaya teralihkan sih. Karena itu tadi, kalau orang memang namanya demokrasi kan rakyat memilih ya, suka-suka rakyat lah ya. Kalau emang udah nggak suka,
banget ya, bukan tugas gue juga untuk ya. mengkonvert dia kan jadi suka kan. Iya, Gue malah jadi ngeselin gitu kan. Iya. Jadi gue ya tahu kalau ini adalah pertempuran gue nggak bisa menangin, ya gue nggak usah maksa. Gue fokus ke yang lain aja sih. Enggak, maksud gue artinya lo mendapatkan kasus itu nggak? Jujur, gue itu belusukan minggu ini gue kerjaan gila, kemarin sakit. Setelah resmi Golkar mendukung Pak Prabowo, gue tuh kayak belum belusukan lagi atau baru 1-2 kali. Belum ada warga yang nanya seperti ini, apalagi yang kontra Pak Prabowo. Nanti gue cek, nanti gue laporin ke lo deh hasilnya gimana, ngomongnya gimana ya. Iya. Berkelitnya gimana ya, nanti gue Iya, kasih tau ke lo. Karena gue jujur belum mengalami itu tuh, exposure itu harus berkelit. Iya. Orang nggak bisa bedain juga mana yang DPRD, mana yang DPR. Pokoknya Golkar dukung Prabowo aja. Bener, setuju bang, setuju. Nanti seneng sama lo tapi dia Prabowo gitu. Betul. Ujung-ujungnya memang. Jadi saran lo gue harus gimana ya, Cing, kalau kayak gitu, Cing? Itu timer gue belusukan. Biasanya gue harusnya belusukan, tapi hari ini enggak, demi lo gue lebih belusukan, Cing. Menurut lo gue harus gimana tuh ngomongnya, Cing? Kalau ketemu orang yang nggak suka. Pengen milih lo, Iya. tapi terkendala sama partai misalnya. Betul, atau capres, atau partai. capres, Iya. atau gimana, Cing? partai. Lo kan udah lebih tahu Gimana sebarang tuh kehidupan ya? nih, Cing. Gimana, Cing? Bagaimana ya kayak gitu ya? Ya Bu, saya hadir di sini justru untuk merubah itu dari dalam. Anjay. Kata ibunya, bacot lo minyak gorengnya edah. Emang sulit ya itu ya. Itu makanya gue harus melatih diri gue tuh dengan pertanyaan-pertanyaan itu nanti di bawah pas lagi Iya. turun lapangan kita lihat ya. Ya, karena berbarengan sih ininya, maksudnya masa-masa kampanyenya itu. Betul. Pasti akan ada gesekan di situ gitu. Betul. Iya. Ya, Bagus mudah-mudahan. Cing Abdul kalau jadi caleg, idealis sekali omongannya, bagus tadi. Iya kan lagi di luar emang idealis. Oh gitu. Kalau di dalam ya realistis lah. Iya. Iya. Yang sejalan sama visi misi lo di berpolitik, banyak teman-teman yang masih muda terus punya Ada. pandangan sama. Ada. Pelan-pelan mulai kelihatan kok di partai ini ada ini, partainya di Golkar ada ini, pelan-pelan adalah. Mungkin belum mencapai critical mass ya, Iya. artinya yang penting buat bikin perubahan, tapi pelan-pelan ada kok. Jadi kalau semuanya maraton, makin ngajak orang lain, ngasih kesempatan magang buat anak-anak muda buat ngasih lihat politik praktis tuh nggak jijik loh, Iya. bagus loh, mulia juga loh. Lalu jejaringnya makin ditambahin lagi, dan semua partai bergerak hal yang sama, wah Indonesia top sih. Indonesia top, waduh, gokil di negara, top menurut gua. Kalau 10 tahun lagi dengan kondisi orang-orangnya banyak yang seperti lo kayaknya bisa ya. Nggak perlu sampai 2045 dah. Gua rasa semoga. Banyak Rian Ernest yang modal dengkul tapi bisa merubah secara real edukasi ke masyarakat kan mantep ya. Aduh merinding gua, thank you Cing. Iya. Kita Ya lihat mudah-mudahan lah. terpilih di DPRD Jaktim. Yang kampanye boleh kalau gue ya, kalau lo nggak boleh. Betul. Iya. Betul. Jadi buat anak-anak, teman-teman yang ada di Durensawit, yang ada di Jatinegara, yang ada ya tuh Masuk, Klender masuk. di Keramat Jati, Condet sini, Hack segala macam situ. Ya. Jatinegara, Mester di situ. Betul. Yang mau ada perubahan Aduh. bagus di DPRD pilih Rian Ernest. Dia nggak boleh ngomong itu, tapi gue yang ngomongin. Aduh, makasih Cing Abdel udah laku. Thank you. Makasih ya Rian ya. Sehat terus, berkah terus, mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Amin. Thank you. Oke, sampai ketemu lagi di Wawancaleg dengan caleg-caleg berikutnya.